Selamat pagi, Ibu Christine lagi nih, belajar sejarah ya tentunya ya. Nah, hari ini teman-teman kita mau belajar tentang latar belakang kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, kok bisa Jepang sampai ke wilayah Indonesia? Nah, hari ini kita akan belajar itu nih teman-teman. Kalau ngomongin penjajahan Jepang nih teman-teman, ada hubungannya loh dengan sebuah peristiwa yaitu Perang Dunia Kedua teman-teman yang terjadi di Eropa tahun 1939 sampai 1945. Pasti tahu dong tokohnya Hitler, Benito Mussolini, lalu negaranya ada Amerika, ada Jepang, dan pasti ada Nazi di situ ya. Nah, Perang Dunia Kedua, kenapa dibilang ada kaitannya teman-teman? Karena dalam Perang Dunia Kedua, Belanda dan Jepang nih teman-teman, dua negara ini itu ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua, di mana Belanda itu bergabung dengan Blok Sekutu dan Jepang bergabung dengan Blok Sentral. Nah, Blok Sekutu tuh ada banyak nih teman-teman. Blok Sentral juga ada banyak. Jadi PD2 itu Blok Sekutu lawan Blok Sentral ya teman-teman ya. Di Blok Sekutu ada Inggris, lalu ada Perancis, ada Amerika, ada Belanda, ada Rusia, dan masih banyak lagi. Blok Sentral ada Jerman, ada Italia, tentu saja ada Jepang, ada Rumania, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi antara Blok Sekutu dan Blok Sentral ini disupport ataupun didukung oleh banyak negara ya teman-teman ya. Tahun 1942, di saat Belanda terlibat dalam Perang Dunia Kedua, posisi Belanda itu mulai mengalami posisi yang sangat kritis teman-teman. Jadi pada saat itu Belanda itu sambil ikut Perang Dunia Kedua, Belanda juga harus menghandle daerah kekuasaannya yaitu yang ada di Indonesia. Nah, kenapa kedudukan Belanda dalam Perang Dunia Kedua mulai kritis? Jadi dilatar belakangi oleh beberapa hal teman-teman. Nah, ini yang pertama ya. Karena pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua, tentara Nazi atau Jerman itu berhasil memojokkan posisi dari pasukan Belanda teman-teman. Yang pada saat itu akhirnya berpengaruh juga terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang ada di Indonesia. Nah, krisis pemerintahan yang dialami oleh Belanda ini semakin bertambah dan semakin menjadi-jadi ketika tentara Jepang, pasukan angkatan lautnya itu berhasil mendarat di pantai Eretan Indramayu, Jawa Barat teman-teman. Nah, pasukan Jepang yang udah datang nih ke Indonesia kemudian menyerang, bahkan berhasil merebut satu persatu benteng pertahanan Belanda yang ada di Indonesia. Dan prosesnya nih teman-teman, itu hanya butuh waktu 1 minggu teman-teman. Benteng-benteng pertahanan Belanda di Indonesia itu berhasil ditaklukkan oleh Jepang. Jadi, kalau mau dipersingkat nih, proses kedatangan Jepang di Indonesia adalah yang pertama. Jadi, benteng pertahanan Belanda yang ada di Indonesia itu berhasil ditaklukkan dulu nih sama Jepang. Lalu, proses yang kedua adalah kekuasaan Belanda di Indonesia akhirnya dapat dilumpuhkan atau dihancurkan oleh Jepang. Setelah itu terjadi perundingan Kalijati antara Belanda dan Jepang, tepatnya 8 Maret 1942. Dan yang terakhir, Jepang akhirnya secara resmi berkuasa di Indonesia, menggantikan
menggantikan Belanda. Sekarang kita bahas tentang perundingan Kalijati ya teman-teman ya. Nah, perundingan Kalijati itu dilaksanakan 8 Maret 1942 teman-teman. Antara negara mana dan mana? Yaitu antara negara Belanda dengan negara Jepang. Kenapa dibilang perundingan Kalijati teman-teman? Karena dilakukannya adalah di desa Kalijati, wilayah Subang, Jawa Barat. Dalam perundingan itu, Belanda itu diwakili oleh seorang tokoh yang namanya Terpurten, teman-teman. Sedangkan untuk Jepang itu diwakili Hitoshi Imamura. Nah, hasil dari perundingan ini, teman-teman, yang pertama adalah antara Jepang dan Belanda mempunyai kesepakatan di mana Belanda harus menyerahkan dan meninggalkan wilayah Indonesia. Lalu yang kedua adalah secara resmi Jepang akhirnya menguasai wilayah Indonesia menggantikan Belanda. Nah, dari sini bisa disimpulkan teman-teman bahwa bukti konkret kekuasaan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 45 itu adalah adanya perjanjian Kalijati yang ditandatangani resmi oleh Belanda dan Jepang, teman-teman. Kenapa demikian? Karena sejak itu Jepang sudah mulai mendirikan kekuasaan dan mulai menjajah Indonesia. Tepatnya nih, Indonesia itu dijajah oleh Jepang itu sekitar tahun 1942 sampai 1945, teman-teman. Oke deh, belajar sejarahnya sampai di sini dulu ya, teman-teman. Terima kasih buat kebersamaan kita hari ini. Terus jangan lupa selalu semangat belajar sejarah. Salam Historia. Bye-bye.